Gua Maria ini tak hanya tempat doa, tapi juga tempat bernaung bagi hati yang sedang mencari damai. Terletak di Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunung Kidul, Gua Maria Bintang Samudra berdiri anggun di tepi jalan raya. Ia tampak sederhana, tapi dalam kesederhanaannya itulah kita menemukan keheningan. Tempat ini mudah dijangkau. Kalau kamu dari Yogyakarta, cukup berkendara sekitar 1 jam 15 menit, melewati jalur Imogiri atau Jalan Wonosari. Apa yang membuat tempat ini istimewa bukan hanya karena letaknya yang strategis, dekat dengan destinasi populer seperti HH Ocean View atau Gua Maria Tritis, tapi karena suasana yang ia hadirkan. Angin semilir, rindangnya pepohonan, dan keheningan yang menenangkan menjadikan Gua Maria ini oase kecil bagi siapapun yang singgah. Gua Maria Bintang Samudra, atau yang juga disebut sebagai Taman Doa Bintang Samudra Giri Sekar, diresmikan pada 1 Oktober 2022. Kala itu, ratusan umat Katolik berkumpul di halaman Gereja Katolik San Yohanes Rasul di Dusun Sawah, Giri Sekar. Hari itu bukan hari biasa. Uskup Agung Semarang, Monsinyur Robertus Rubiatmoko hadir langsung untuk memberkati taman doa ini. Dan dalam sambutannya, ia berharap Gua Maria ini bisa menjadi tempat mencari damai, persaudaraan, dan keteduhan hati. Inilah keindahan yang paling pokok, ujar beliau. Keindahan bukan pertama-tama pada bangunan, tetapi pada hati yang indah. Hati yang terpancar dalam hidup rukun, damai, dan bersaudara. Sementara itu, Panewu Panggang, Ibu Widya Stuti menyebut kehadiran taman doa ini sebagai penyejuk hati. Sarana pembinaan rohani, katanya, sangat penting untuk mengimbangi pembangunan jasmani. Harapan beliau sederhana, semoga umat makin beriman dan masyarakat sekitar turut merasakan damainya. Tentu, kehadiran taman doa ini tak lepas dari peran banyak pihak. Mulai dari umat lokal, para donatur, hingga para relawan. Bahkan Romo Awan Widya Kaper dalam sambutannya sempat berseloroh, kalau hanya mengandalkan umat di sini, tanpa bantuan para donatur, mungkin tempat doa ini baru selesai sehari sebelum kiamat. Canda yang dibalas tawa hangat para umat dan undangan. Tapi di balik gurauan itu, tersimpan rasa syukur yang tulus. Awalnya kan kita umat mau membetulin gerbang yang dulu kan sudah doyong lah, cuman kecil. Kemudian kita berunding untuk membetulkan gerbang itu. Namun umat belum mampu semuanya. Lajeng wonten sederek-sederek ingkang nyengkuyung kedadosan menika gerbang. Jadi gerbang ini. Ya, jadi gerbang. Lajeng menika taman nika wonten tamu saking Surabaya. Dari Surabaya ya. Ya. Awalipun mau kasih menika gerbang, dana gerbang. Lajeng menika nyon pirsa tanahipun sampai mana Bu? Dalem ngaten. Lajeng menika saya tunjukkan menika rumiyin tempat sampah Pak. Oh ya, tempat sampah. Lajeng tamanipun dereng wonten, dereng lah dalem ngaten. Lajeng menika anu gimana yang tanah itu yang belakang ke sana saya tunjukkan, yang belakang naik tuh batasnya. Kalau dibikin taman bisa Bu, ngaten. Kalau Bapak ndak buru-buru, gimana kalau hari Minggu saja datang ke sini biar umat untuk kerja bakti dulu. Kebetulan hari Minggu datang sudah nampak batu-batunya, gua kecilnya. Lajeng iya lanjut aja ini besok dibikin taman gitu. Dari Selasa sudah datang lagi ke sini minta diantar tempat patung. Jadi itu tahun berapa Bu proses itu? Februari
2022 kemarin, nggak nyampe berapa bulan jadi langsung diresmikan itu bersamaan sama gerbang. Ya. Kemudian setelah ini diresmikan, saat tanggal 1 Oktober, tanggal berapa itu Oktober ya, bulan Oktober itu 2022, kemudian bulan 11 itu ada saudara-saudara yang mendorong untuk bikin jalan salib. Waktu itu ada donatur 2 minta nomor jalan salib 14 sama 13. Kemudian saya ngomong-ngomong sama anak-anak yang megang ini pembangunan taman doa, ya kalau menurut Mbah itu nanti mungkin akan berjalan dengan cepat. Mungkin ada nggak nyampe 1 sampai 2 tahun terjadi jalan salib. Kebetulan pertengahan bulan 11 sudah mulai peletakan batu pertama yang di sana. Mulai dari sana. Puji Tuhan, terus datang banyak tamu kunjungan ke Heha itu pada mampir. Sedikit banyak mereka pada dukung gitu aja. Terus banyak yang datang dari luar kota, Jakarta, Surabaya, dari kota-kota kecil Muntilan, Jogja, banyak yang mendukung adanya jalan salib itu. Ya, puji Tuhan ini jalan salib berjalan tidak lama Pak, 6 bulan kelar. Ya, 6 bulan kelar. Kemudian belum sampai diresmikan, ada lagi donatur yang dari Jakarta untuk memperbaiki tadi taman itu. Jadi ditambah dinding sama pohon-pohon itu dari Jakarta. Ya, itu tukangnya juga dari sana. Yang membuat ini dinding-dindingnya itu taman juga dari sana. Didatangkan dari Bogor. Yang nanam juga dari sana. Setelah diberkati, Taman Doa Bintang Samudra kini jadi tempat singgah yang tak hanya spiritual, tapi juga alami. Di sini ada jalan salib yang mengitari gereja kecil, mengajak peziarah menyusuri langkah demi langkah kisah sengsara Kristus, sambil ditemani udara sejuk dan suasana hening. Taman Doa ini berdiri Gua Maria. Ada ini, ya. Mungkin ada keajaiban atau mukjizat. Ada. Kamu yang dari Surabaya itu awalnya mau turun dari bus itu kesulitan jalannya. Setelah mereka datang sini, puji Tuhan habis doa bisa naik Pak, bisa naik turun tangga, bisa langsung masuk. Jadi banyak saudara-saudara yang dekat juga banyak mukjizat yang datang, yang sakit sembuh. Minta yang tadi badannya terlalu gemuk sekarang sudah stabil, kecil, nggak gitu berat. Kebanyakan dari luar kota. Mungkin ada mukjizat lainnya Bu selain yang tadi? Ya kalau saya pribadi mungkin ya kesehatan itulah. Selama saya bekerja di sini nggak begitu banyak keluhan gitu loh. Jadi perawatan ini mengalir gitu saja kesehatan itu. Ya capek tapi nggak seperti dulu. Dan jangan khawatir soal akses. Untuk kamu yang ingin datang menggunakan mobil pribadi atau motor, tinggal arahkan saja GPS-mu ke Gereja Katolik San Yohanes Rasul, Giri Sekar. Jalannya beraspal dan cukup lebar, bahkan untuk kendaraan besar seperti bus pariwisata. Kalau kamu dari luar kota dan ingin naik kereta, turunlah di stasiun Tugu Yogyakarta. Dari sana, kamu bisa melanjutkan perjalanan dengan sewa kendaraan atau naik bus Trans Jogja ke arah Terminal Giwangan, lalu sambung dengan angkot atau ojek online menuju Panggang. Meski belum ada angkutan umum langsung ke lokasi, banyak warga lokal yang ramah dan bersedia mengantar jika kamu kesulitan. Jalan ke sana aman dan fasilitas parkir pun cukup luas. Tapi jangan buru-buru pulang setelah berdoa. Cobalah duduk sejenak di bangku-bangku taman yang tersebar di sekitar gua. Biarkan angin menyapa dan dengarkan desir pohon-pohon yang seolah ikut berdoa bersamamu. Karena doa di tempat seperti ini bukan hanya soal kata-kata, tapi soal kehadiran, soal diam yang dalam, soal keikhlasan yang pelan-pelan tumbuh. Kadang kita tidak datang membawa banyak kata. Kita hanya ingin duduk,
menatap patung Bunda Maria yang penuh kasih sambil berkata dalam hati, "Terima kasih," atau bahkan "Tolong." Gua Maria Bintang Samudra adalah tempat itu. Tempat di mana kita tidak dihakimi karena datang tanpa kata. Tempat di mana pelan-pelan hati kita disembuhkan. Kalau kamu sedang merencanakan perjalanan ke kawasan pantai selatan Gunung Kidul, sempatkan mampir. Bukan hanya untuk berdoa, tapi untuk menemukan kembali ketenangan yang mungkin sempat hilang di tengah rutinitas. Dan jangan lupa, bagikan video ini ke teman atau keluargamu yang mungkin sedang mencari tempat ziarah yang tenang dan mudah dijangkau. Klik like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan video-video kami berikutnya yang juga mengangkat tempat-tempat rohani penuh kedamaian. Terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa di perjalanan rohani selanjutnya. Damai